Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya, di seputar panduan ya pengisian riwayat karir guru teman-teman ya di aplikasi Dapodikla. Ini sangat penting sekali teman-teman ya, bahwa mengingat salah satu poin untuk persiapan PPG ya di tahun 2022 itu adalah pemutakhiran data riwayat karir guru. Yang mana teman-teman untuk riwayat karir guru ini nanti fungsinya sangat penting ya kalau menurut saya. Dikarenakan nanti teman-teman datanya itu akan diambil ya. Kapan sih sebenarnya seorang guru itu diangkat pertama kali menjadi guru? Ya, karena jangan sampai nanti teman-teman riwayat karir gurunya ini tidak diisi ya, sehingga menyebabkan yang sebenarnya teman-teman itu menjadi guru itu sudah lama ya, misalkan sudah tahun 2001 misalkan, tetapi karena riwayat karirnya tidak diisi ya, atau mungkin diisi dengan posisi sekarang ya, yang mungkin teman-teman baru misalkan 2010 ya, itu riwayat karirnya baru diisi karena mungkin berpindah di sekolah lain. Nah, itu bisa saja teman-teman riwayat karir itu tidak terdeteksi ya jika tidak diisi. Nah, makanya riwayat karir ini sangat penting karena dia akan mendeteksi ya kapan seorang guru itu diangkat pertama kali. Ya, nanti kita akan menjelaskan bagaimana pengisian riwayat karir yang benar dan juga pengisian riwayat karir yang kurang tepat ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengedit ya selagi masih ada kesempatan untuk pemutakhiran data untuk calon peserta PPG tahun 2022 ini. Nanti akan terakhir tanggal 30 Januari ya. Segera teman-teman cek datanya, pastikan semua data sudah benar, sehingga nanti teman-teman tinggal menunggu prosesnya untuk undangan PPG di SIM PKB. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Yang pertama teman-teman ya, kita awali dulu dari surat edaran pemutakhiran data diri ya dari Dirjen GTK Kemendikbudristek. Yang pertama adalah terkait dengan pemutakhiran calon peserta pendidikan profesi guru ya atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, yang mana teman-teman di poin 2 ya, ini sangat penting ya. Jadi di riwayat pendidikan formal ya, selain riwayat pendidikan formal ya, isikan mulai dari jenjang terendah sampai jenjang terakhir ya. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya ya, itu adalah riwayat karir guru ya. Nah, di sini riwayat karir guru teman-teman diberi garis bawah ya. Jadi mulai dari pertama kali mengajar ya. Jadi pertama kali mengajar itu teman-teman tahun berapa? Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, ini melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, ingat ya, ini melalui aplikasi Dapodik di sekolah, artinya teman-teman nanti harus login ya di aplikasi Dapodik sebagai guru atau sebagai PTK ya, bukan sebagai operator sekolah. Itu yang perlu kalian pahami. Nanti jika teman-teman ada kesulitan, silahkan koordinasi dengan operator Dapodik di sekolahnya masing-masing. Oke ya, bisa dipahami. Yang berikutnya kita akan melihat panduannya dulu. Ini sangat penting teman-teman ya. Jadi panduan atau pedoman riwayat karir ya, itu ada di aplikasi Dapodik. Teman-teman nanti bisa cek ya. Di sini yang pertama kali pedoman tabel riwayat guru teman-teman ya. Nah, di sini tabel ini ya untuk mengetahui TMT pertama kali diangkat sebagai guru. Ini poinnya di sini ya. Nah, dan perjalanan karirnya sebagai guru baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain, baik yang sudah selesai ya, artinya mungkin dia sudah keluar atau mungkin dia sudah pindah tempat, masa baktinya maupun masih aktif ya. Jadi dia terisi namanya history ya, riwayat. Jadi apa yang pernah dilalui itu diisikan ya. Nah, misalkan masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah lain ya. Sekarang kita lihat tabel pedomannya teman-teman. Yang pertama jenjang pendidikan. Nah, untuk jenjang pendidikan, ini jenjang pendidikan yang diajar teman-teman. Ini yang banyak sekali salahnya adalah ini. Ya, jenjang pendidikan ini adalah jenjang pendidikan di mana teman-teman itu mengajar. Kalau misalkan teman-teman jenjang pendidikannya adalah SMP ya, dituliskan SMP. Nah, tetapi kalau ketika teman-teman diisikan misalkan S1 ya, berarti teman-teman itu di perguruan tinggi. Nah, ini jenjang pendidikan ini banyak sekali yang salah ya kalau kita cek di lapangan ya. Jadi jenjang pendidikan yang diajar ya.
ya, di bukan jenjang pendidikan lulusan kalian. Misalkan saya lulusan S1 ya, bukan diisikan S1-nya bukan, tapi di mana teman-teman itu mengajar. Yang kedua adalah jenis lembaga ya. Jadi lembaga yang mengangkat PTK itu sebagai guru ya, lembaganya. Misalkan pemerintah kabupaten, kalau itu misalkan CPNS ya, misalkan komite sekolah ataupun yang lain-lainnya. Ya, yang berikutnya adalah jenis lembaga ya. Jadi jenis lembaga ini misalkan ya SD ya, SMP, atau mungkin kalau CPNS ya mungkin bisa saja pemerintah provinsi, kabupaten ataupun yang lainnya untuk jenis lembaga. Yang berikutnya adalah status kepegawaian. Nah, ini dilihat teman-teman ya, status kepegawaian PTK saat menjadi guru ya pada lembaga terkait ya. Jadi artinya misalkan teman-teman itu diangkat ya menjadi guru menjadi CPNS, menjadi GTY ya, menjadi guru honor tingkat 1, tingkat 2, atau menjadi guru honor sekolah. Ini status kepegawaiannya ya. Teman-teman nanti bisa cek di video kita terkait dengan status kepegawaian dan jenis PTK ya. Nanti ada di sini ya. Mana yang kemarin ya? Nah, ini ya. Cek status kepegawaian dan jenis PTK. Ini sudah kita ada di video kita ya. Jenis PTK-nya ya, misalkan ini diangkat ya menjadi misalkan guru BK ya, misalkan menjadi guru kelas atau menjadi guru mata pelajaran. Itu teman-teman harus pastikan semuanya benar. Yang berikutnya adalah lembaga pengangkat. Nah, ini nama lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru. Apabila lembaga adalah Disbuk kabupaten atau kota, diisikan dengan nama dinas terkait. Apabila lembaga adalah sekolah, diisikan dengan nama sekolah ya. Jadi misalkan CPNS ya yang mengangkat adalah kabupaten atau kota ya, ini dinas diisikan dengan nama dinasnya ya, misalkan pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Malang ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seterusnya ya. Kalau misalkan sekolah ya nama sekolahnya, misalkan SMAN 1 Mojo, SMAN 1 misalkan Malang ya, SMAN 1 Kediri, contohnya seperti itu. Itu untuk lembaga pengangkat. Nomor SK kerja ini dilihat ya, nomor SK pengangkatannya sebagai guru di lembaga tersebut, tanggal SK-nya ya, mestinya sudah paham ya tanggal SK-nya kapan. Nah, biasanya tanggal SK dan TMT kerja ini ada yang berbeda, ada yang sama, teman-teman ya. Jadi TMT kerja dan tanggal SK ini kalau misalkan tidak ada TMT-nya ya, tanggal mulai terhitung ya. Terhitung mulai tanggal ya, terhitung mulai tanggal. Misalkan seperti ini contohnya. Ya. Nah, misal seperti ini ya, terhitung mulai tanggal ya atau TMT. Ya, ini misalkan 1 Juli 2021. Lah, misalkan tidak ada seperti ini ya, teman-teman bisa digunakan tanggalnya. Yang bawah diterbitkan tanggal berapa atau ditetapkan tanggal berapa jika tidak ada TMT-nya ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang terakhir ini yang sangat penting juga ya adalah TST kerja. Jadi TST kerja ini jika teman-teman itu sudah off atau sudah tidak di sana, itu bisa diisikan ya tanggal akhir tugas ya dari TST, tanggal akhir tugas sebagai guru pada lembaga tersebut ya, kosongkan apabila masih berlaku atau masih aktif sebagai guru. Jadi nanti pengisiannya ya ketika teman-teman itu sudah misalkan pindah di sekolah satu ke sekolah lain, berarti TST-nya harus diisi karena sudah selesai di sekolah satu. Tetapi ketika masih aktif ya TST-nya harus tetap dihilangkan ya, atau kalau misalkan masih aktif atau masih mengajar di situ, berarti TST-nya jangan diisi. Paham ya? Yang berikutnya adalah tempat kerja ya. Tempat kerja ini isikan nama kota atau kabupaten tempat PTK sebagai guru pada lembaga terkait ya, misalkan Jakarta, Medan, Jombang, Kediri, Pontianak, Makassar, Jayapura dan sejenisnya ya. Tempat kerjanya. Jadi teman-teman jangan sampai salah dalam pengisian data ini. TTD SK kerja ya, ini nama pejabat ya. Jadi yang tanda tangan adalah nama pejabatnya ya. Misalkan Pak Romli ya, Pak Juni ya, misalkan Pak Alvin dan seterusnya ya. Ini adalah TTD SK kerja. Jadi siapa yang menandatangani namanya ya. Jadi nama pejabat yang menandatangani SK pengangkatan sebagai guru pada lembaga terkait. Misalkan Gubernur Jawa Timur ya, pemerintah Kabupaten Kediri dan seterusnya. Ini mapel yang diajarkan tentunya sudah paham. Teman-teman ini bisa bergonta-ganti, artinya mungkin di sekolah A, sekolah B itu mengajar mapel yang berbeda ya, meskipun dia tidak sesuai atau tidak linear dengan ijazahnya ya. Jadi nama mata pelajarannya. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini teman-teman ya. Ini adalah pedomannya atau tabel riwayat kerjanya. Teman-teman harus paham di sini. Oke ya. Next, sekarang kita membahas terkait dengan pengisian riwayat kerjanya atau riwayat karirnya. Nah, ini di setiap guru bisa saja berubah teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu gundah, tidak perlu galau. Misalkan yang A seperti ini, yang B seperti ini ya, tidak perlu galau. Artinya setiap orang memiliki riwayat atau histori atau karir gurunya masing-masing. Dan itu yang paham hanya gurunya atau diri mereka sendiri. Nah, yang perlu kita tekankan adalah pastikan bahwa teman-teman itu memiliki data valid. Jangan diada-ada ya. Nah, semua datanya berdasarkan SK
ya. Kalau misalkan tidak punya SK ya, tidak punya tidak punya data ya jangan diisikan. Artinya jangan mengada-ada. Isikan sesuai dengan data yang kalian punya. Oke ya, kita kasih contoh di sini ini pengisiannya. Ini boleh banyak Pak, boleh ya, bebas pengisian riwayat karir guru itu sesuai dengan riwayat kalian masing-masing. Kita kasih contoh teman-teman ya. Misalkan ini ada pertama dia di SD ya. Ingat ya, jenjang pendidikan ini adalah di mana teman-teman itu mengajar ya, bukan pendidikan terakhir kalian. Bisa dipahami ya. Ya misalkan dia di SD ya, di SD dia tentunya sebagai guru honor sekolah ya, di sini jadi guru kelas ya karena di SD. Ya lembaga pangkatnya misalnya SDN satu contoh ya, nomor SK kerja. Nah, di sini ada tanggal, ya di sini ada TMT. Ya dia pertama kali berarti dia diangkat menjadi guru itu adalah 2002. Ya, kita lihat dari TMT kerjanya. Nah, TMT kerja ini sangat penting teman-teman ya, karena ini hubungannya nanti dengan TMT pengangkatan di SIM PKB. Jadi guru-guru itu akan terdeteksi ya, kapan teman-teman itu diangkat pertama kali menjadi guru. Dan ini poin ini sangat penting. Ini yang diambil datanya. Karena dia pertama kali menjadi guru adalah 2002. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan nanti biasanya ada, Pak, saya status sekarang itu adalah CPNS misalkan ya. Statusnya CPNS. Lah, ini jangan dihapus teman-teman ya. Ini tetap diisikan. Jangan sampai nanti teman-teman tuh TMT-nya terhitung 2020 ya. Jangan sampai teman-teman terhitung 2020. Karena status kepegawaian ini sudah mengikat saat ini ya. Jadi status pegawaiannya itu mengikat saat ini ya. Tetapi untuk riwayat karirnya, teman-teman itu pertama kali diangkat menjadi guru itu dilihat dari sini, TMT kerjanya pertama kali atau tahun paling awal. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. TST kerja ya karena ini dia sudah pindah ya. Dia pindahnya kapan? Pindahnya dia adalah 2004. Jadi dia 2004 dia 30 Juni ya. Ini dia sudah tidak di sana. Lah kenapa kok bisa tahu? Ya karena dia 1 Julinya 2004 dia ternyata sudah pindah ke SMA teman-teman ya. Nah, dia pindah ke SMA. Tabel kedua. Dia 1 Juli 2004 ya, di sini dia 30 Juni ya, dia tanggal 1 dia sudah pindah lagi. Pindah kemana Pak? Pindah ke SMA. Sebagai apa? Sebagai GT. Nah, kalau sebagai GT berarti apa? Dia adalah di swasta ya. Nah, di swasta, misalkan SMA Bakti Nusa. Nah, dia berpindah kan karena dia dari guru kelas, dia berpindah menjadi guru mapel. Ya, karena kalau di SMA SMK itu menjadi guru mapel ya, guru BK atau yang lainnya. Ya, paham ya? Jadi dia tahun 2004 Juli dia pindah. Ya, pindah. Terus dia TMT kerjanya ya dia berubah ya. Nah, tanggalnya atau mulainya dia 2004 per Juli. Nah, terus berikutnya di Juni teman-teman ya, ternyata dia pindah lagi. Ya, dia pindah lagi ya 30 Juni 2006 ya. Dia di sana 2 tahun ya. Dia ternyata pindah lagi ya di 1 derajat. Ternyata dia di sekolah negeri teman-teman ya. Di sekolah negeri berarti dia guru honor sekolah. Ya. Nah, dia menjadi guru honor sekolah di mana? Di SMAN 1 Telogo. Ini hanya contoh. Ya. Nah, ternyata dia di 1 per 1 Juli dia sudah pindah ya 2007. Jadi dia itu hanya 1 tahun ya. Jadi dia 2006 dia keluar terus dilanjut ke 2007. Ya, hanya setahun dia pindah lagi ke SMA ya dengan status yang berbeda. Ya, nah ini TMT-nya, terus ini adalah TST kerjanya. Ternyata dia 2010 pindah lagi teman-teman ya. Dia diisikan lagi. Nah, sebelum ke sini kita cek di tempat kerja ya. Tempat kerja sesuai di tabel itu adalah isikan nama kabupaten atau kotanya. Ya, misalkan Jombang, Kediri, ya, misalkan seperti ini. Terus TTD SK kerja ya. TTD ini adalah nama pejabatnya yang tanda tangan siapa ya. Misalkan di RS Romli, Pak Ramelan, Pak Juju ya, Pak Sanur, Pak Sutrisno dan seterusnya. Nah, mapel yang diajarkan ini tentunya juga berbeda-beda teman-teman ya. Kalau di SD bisa saja dia guru kelas atau guru PAI, guru penjas ya karena PAI dan penjas di SD tentunya berbeda gurunya ya. Tidak semua guru kelas. Paham ya? Ya misalkan dia di 2006 ya, setelah dia pindah, dia misalkan mengajar matematika ya, teruskan aja matematika. Nah, ternyata dia ketika pindah lagi dia kembali lagi ke mengajar yang lain, misalkan PPKN. Nah, ternyata dia linearnya adalah matematika ya, maka dia ternyata di sekolah lain dia sudah mengajar sesuai dengan linear ijazahnya apa? Matematika. Dah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Ternyata dia setelah tahun 2007 ya, dia pindah ya dari 2006 2007 dia pindah ke sini ya. Pindah, ternyata dia 2010 dia pindah lagi. Tidak pindah ya, status kepegawaiannya berubah. Ternyata apa? Dia menjadi honor daerah tingkat 1 provinsi. Ya, ternyata dia mendapatkan SK provinsi. Lah, SK-nya seperti apa? SK-nya seperti ini, teman-teman.
Nah, seperti ini. Dia ternyata mendapatkan SK ya, keputusan Gubernur Jawa Timur tentang honorarium guru tidak tetap pada sekolah SMA, SMK ya, pendidikan khusus dan layanan khusus. Nah, ternyata dia mendapatkan SK seperti ini. Ini hanya contoh teman-teman ya. Jadi ini SK-nya. Maka dia sebagai guru honorer tingkat 1 provinsi. Sebagai guru mapel yang mengangkat siapa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kabupaten atau kota, misalkan pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Malang. Jadi lembaga pengangkatnya isikan seperti ini. Ya, ini sesuai dengan tabelnya. Ya, ternyata dia 2019 ya, ini hanya contoh SK-nya tadi. Nah, ini dia ternyata 2019 sebagai guru honor daerah tingkat 1 provinsi. Ya, sampai dengan kapan? Sampai dengan 2020. Loh, Kak, 2020, Pak. Ternyata 2020 ya. Di sini ternyata dia statusnya sudah berubah. Dia menjadi CPNS. Ya, ternyata dia menjadi CPNS. Ya, ternyata dia mengikuti tes ya, mengikuti tes CPNS, dia masuk. Nah, ternyata dia ikuti di mana? Di pemerintah Provinsi Jawa Timur misalkan. Tahun berapa, Pak? Tahun 2020. Dia diangkat TMT-nya 2020. Nah, ternyata dia tanggal TST-nya ya tanggal 2021 ya. Ternyata dia berubah lagi statusnya ya di jenjang yang sama. Ya. Ternyata dia menjadi seorang PNS. Ya, nah yang mengangkat siapa? Tetap ya, karena dia CPNS dan PNS sama. Ya, TMT-nya kapan, Pak? 2021. Ya, jadi ini adalah riwayat karirnya ya, mulai dari ya dari guru honor sekolah ya, dari GTY atau PTY, guru honor sekolah lagi ya, honorer daerah tingkat 1, CPNS, PNS, ini semua riwayat karirnya diisi. Nah, yang terakhir yang terpenting adalah TST-nya atau tanggal selesai tugasnya. Nah, kalau dia masih aktif ya, karena dia terakhir status kepegawaian adalah sebagai PNS ya, sebagai PNS, maka di sini TSC kerjanya tidak perlu diisi, jangan diisi. Karena apa? Karena dia masih aktif ya, masih aktif mengajar. Tetapi kalau sudah selesai atau sudah berakhir, ini harus diisikan. Pak, apakah boleh per tahun kita mengisi SK? Boleh. Ya, misalkan ini tahun 2004 ya, 2005, 2006, 2007, 2008 seterusnya diisi. TST-nya boleh apa tidak, Pak, mengisi SK-nya? Boleh. Nah, contoh SK-nya seperti apa? Contoh SK-nya seperti ini, teman-teman ya. Ini biasanya SK pengangkatannya ini biasanya per tahun ya. Jadi ada ada sebuah kalimat seperti ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ya, ditetapkan dan hanya selama tahun pelajaran ini. Jadi tahun pelajaran itu biasanya berakhir itu kan Juni ya, 30 Juni ya, isikan aja per 30 Juni. Nah, karena nanti teman-teman lagi di tahun depan itu diangkat lagi dengan TMT yang baru, misalkan 1 Juli 2022. Nah, teman-teman boleh mengisikan riwayat karirnya itu per tahun. Atau teman-teman mengisi pertama kali. Teman-teman hanya mengisi pertama kali ya, hanya mengisi satu saja ya, misalkan pertama kali teman-teman tahun berapa, misalkan ini 2010 ya. Misalkan sampai sekarang, Pak, saya masih mengajar dan masih aktif di sekolah itu, di sekolah yang sama, maka TSC tidak usah diisi. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Semoga teman-teman bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Oke, yang berikutnya ini adalah contoh pengisian riwayat karir yang salah ya, atau yang kurang benar ya. Jadi jenjang pendidikannya ya, kalau dia di S1 ya, S1 seperti ini ya, tentunya dia berada di perguruan tinggi ya, atau di universitas ya, karena seperti tabelnya ya, jenjang pendidikannya itu adalah sesuai dengan teman-teman di mana mengajar ya. Jenis lembaganya ini juga salah ya, seperti ini. Status kepegawaian hanya PNS tok ya. Harusnya dia ada CPNS-nya, teman-teman ya. Kalau PNS kan tentunya sebelumnya itu ada CPNS-nya. Ya, nggak mungkin dia tiba-tiba langsung menjadi PNS, nggak mungkin ya, karena ada CPNS-nya, mesti ada CPNS-nya. Atau mungkin dia pernah menjadi guru honor sekolah, pernah menjadi guru di swasta ataupun yang lainnya, ini harus diisi. Ya, ini contoh yang salah, teman-teman ya. Ini lembaga pengangkatnya ya, seperti ini. Nah, ini TDSK kerjanya seperti ini salah ya. Jadi yang diisikan itu adalah namanya ya, namanya. Nah, ini tempat kerja ini juga salah ya. Ya. Jadi tempat kerjanya misalkan SD, SMP ya, ini diisi di lembaga pengangkat. Kalau tempat kerjanya ini diisi kabupaten atau kotanya, ya, kabupaten atau kotanya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya, mana pengisian yang benar dan mana pengisian yang salah atau kurang tepat ya. Nanti teman-teman bisa diedit, bisa koordinasi dengan sekolahnya nanti untuk proses pembenaran data ini. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir adalah teman-teman untuk cek riwayat karir, ini bisa dicek di laman PTK Datadik.
ya, bisa dicek di laman PTK Datadik dengan menggunakan alamat ya ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Teman-teman silahkan masukkan username dan passwordnya. Jika teman-teman lupa, bisa tanyakan operator sekolahnya. Ya, yang terakhir silahkan masukkan user dan password. Yang terakhir teman-teman nanti bisa cek di bagian sini ya, data PTK. Teman-teman bisa masuk di bagian riwayat. Ya, nanti di sini ada status kepegawaian, jenis PTK, lembaga pengangkat, nomor SK, tanggal SK, TMT SK, dan TST kerja. Ini yang penting ya. Kalau teman-teman masih aktif ya, pasti nanti ada tulisannya non seperti ini. Artinya tanggalnya tidak diisi karena dia memang masih aktif. Atau dia akan terdeteksi sebagai yang terakhir ya, atau artinya yang masih aktif saat ini. Kalau yang diisi TST-nya ini ya, ini berarti dia sudah beralih status ya, misalkan dari guru honor sekolah menjadi CPNS menjadi PNS. Ya, ini adalah status terakhir, TST-nya jangan diisi. Ya, ini yang misalkan ada yang K2 ya, Pak saya K2 itu mulai tahun 2014 misalkan ya, guru honor sekolah ya 2004 misalkan. Silahkan diisikan. Ya, misalkan pernah menjadi K2, terangkat ya K2, dia diangkat menjadi CPNS tahun 2014 misalkan. 2014 ya tanggalnya. Nah, ini silahkan diisikan. Karena apa? Karena nanti TMT kerja ini sangat penting teman-teman ya. Akan kelihatan teman-teman itu kapan pertama kali menjadi guru. Ya, sehingga seperti ini kita tahu pertama kali dia menjadi guru adalah 2004. Meskipun status sekarang dia adalah PNS ya tahun 2017. Ya. Nah, ini pentingnya apa teman-teman ya? Ketika teman-teman cek di SIM BKB ya, ini di SIM BKB di informasi Dapodik, di sini akan ada informasi TMT pengangkatan awal. Nah, ini yang sangat penting teman-teman ya. Nah, ini hanya sebuah contoh ya. Nah, ini contoh. Jadi TMT pengangkatan awalnya dia 1 Februari 2009 seperti ini ya. Ini adalah contoh ketika teman-teman pentingnya adalah TMT kapan pertama kali teman-teman itu diangkat sebagai guru. Karena nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan persiapan untuk PPG ya di tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat ya. Untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja di mastriokdr.com atau di informasi YouTube kami ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.